wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, masyaallah muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan khususnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya minta tolong, memang ada yang membacakan terjemahan Quran agar tidak terjadi fitnah di antara kita. Mohon maaf karena di antara ayat-ayat inilah yang membuat, atau dengan qadar Allah, dengan perantaran ayat-ayat Allah ini Allah viralkan saya sampai saya hadir diundang datang ke Pontianak Kalimantan Barat. Ayat ini bagaimanapun harus disampaikan bagi sekalian, karena setelah Rasulullah SAW wafat dan beliau diangkat menjadi Rasul yang terakhir, maka ajaran Islam itu sudah sempurna. Maka tidak ada yang harus kita khawatirkan tentang kondisi Quran hari ini, karena Al-Quran terus akan berlaku sampai akhir zaman. Bapak sekalian dimati Allah, untuk pembukanya saya sampaikan peringatan kepada kita semuanya akibat apabila kita melalaikan Al-Quran. Seseorang bisa mulia dengan Al-Quran, seseorang bisa pula hina karena Al-Quran. Mulianya seseorang dengan Al-Quran apabila mereka berinteraksi terus, berhubungan dengan Al-Quran hingga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya Al-Quran bukannya sekedar dibaca, intinya Al-Quran bukannya sekedar dihafalkan. Pokok utama Al-Quran itu adalah diamalkan. Karena banyak para sahabat yang mu'alaf, yang masuk Islam ketika itu belum pandai baca Quran, belum pandai sholat, mereka berangkat berjihad, maka mereka mati dalam keadaan mati syahid. Oleh karena itu harus sekalian, begitu pula dalam peristiwa terjadinya genosida, pembantaian di Palestina yang tidak berpikir manusia ditontonkan dunia, bagaimana sadisnya mental kebinatangan dari Bani Israel hari ini. Dan alhamdulillah hikmah dibalik itu, kaum muslimin di Eropa hari ini, bahkan di benua Amerika, berbondong-bondong untuk masuk Islam. Mereka mempelajari bagaimana mungkin orang Palestina begitu semangat dalam mempertahankan akidah mereka, hingga akhirnya mereka beli Al-Quran. Mereka beli Al-Quran, mereka baca terjemahan dengan bahasa negeri mereka masing-masing. Ya. Mereka hanya membaca beberapa ayat, tetapi mereka, ya, alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. 7 keturunan mereka, mungkin bukan 7 keturunan lagi, ya, sudah berpuluh keturunan mereka kafir, tapi akhirnya mereka mendapat hidayah. Namun masalahnya hari ini ada umat Islam yang 7 keturunan Islam, 7 keturunan Islam, tapi banyak yang murtad tanpa sadar. Banyak yang murtad tanpa sadar. Islam 7 keturunan. Bahkan mereka ini bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng ilmunya. Gelarnya profesor, doktor, kiai, haji, LC, WC, ABC, ya. Nah, ternyata tanpa sadar mereka murtad di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai langkah awal, mari kita buka surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 179. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad marna jahannama katsiran minal jinni wal ins
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kita dengarkan terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka ini seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Bapak Ibu sekalian, rahmatullahi, sebagaimana saya katakan tadi, saya memang minta membacakan terjemahan agar nanti tidak ada yang berkomentar para jamaah sekalian, baik yang di masjid maupun yang di luar masjid maupun yang menonton di sosial media. Karena banyak beranggapan saya ini ustadz keras, ustadz radikal, ya. Maka nanti kita akan dengar yang keras itu kebanyakan hati manusia atau ini yang keras. Yang pertama, surat Al-A'raf tadi menyebutkan, sungguh akan kami isi neraka jahanam, dipenuhkan neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang memenuhi neraka jahanam? Mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak ada rasa takut kepada Allah. Mereka memiliki hati tetapi tak ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin contoh ada orang Islam berkasih sayang dengan orang kafir, bermusuhan dengan orang Islam sendiri? Ada orang Islam hari ini suka membubarkan pengajian-pengajian. Ada pengajian yang gak sesuai dengan seleranya, dibubarkannya. Ada gembong kafir datang, dia cium gembong kafir ini. Allah pertontonkan. Kalau titelnya bukan calang-calang, profesor, doktor, ya, sama orang kafir berkasih sayang, ya. Kalau dalam masalah muamalah kita sepakat, kita boleh berhubungan, bermuamalah, bertetangga, ada yang sakit kita tolong, kita jenguk, ya. Tetapi dalam masalah akidah, ya, langsung didukung waliyati, ya. Kita berhubungan dengan orang-orang luar Islam, dengan orang-orang kafir. Mohon maaf, saya katakan kafir, tidak ada non muslim kafir. Tidak ada dalam Al-Quran surat non-muslim itu, tidak ada surat laisal muslim itu, tidak ada yang surat al-kafirun, kafir, ya. Mau mereka marah, mau tidak, memang Allah sebutkan begitu orang kafir. Jadi mohon maaf, jangan kita meminta supaya mereka tuh menghormati kita, lembut dengan kita. Dengan apa? Dengan melunak-lunakkan kata Allah. Kata Allah kita lunak-lunakkan. Kafir kata Allah, ya kafir kata kita, ya. Dosa sebut non muslim, tidak ada tuh Nabi mengajarkan non muslim itu, tidak ada itu Allah mengajarkan non muslim, kafir. Amin, amin. Walau karihan, kenapa milih jadi orang kafir? Kenapa milih jadi orang musyrik? Kenapa memilih jadi orang munafik? Ya. Nah, mereka ini tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Bahkan kita lihat banyak orang Islam yang sholat seminggu sekali, KTP-nya Islam, 7 keturunan, sholat seminggu sekali, ya. Ada orang Islam yang para wanita kadang berjilbab, kadang tidak, ya. Seperti satria baju hitam, sering berubah. Pergi ke kantor pakai jilbab, pergi ke masjid pakai jilbab, nyapu halaman, serawat pontong suaminya dipakai, serawat celana yang selutut, serawat nggak betul serawat, ya.
Saya pikir masih di Padang saya ceramah. Ya, bagus sekali. Mereka memiliki hati tetap tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Walau a'yunun la yubsiruna biha, mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kata orang Minang, alam takambang jadi apa yang terbentang di alam ini itu ayat-ayat kauniyah. Pergantian siang dengan malam, terbitnya matahari, bulan, bintang, itu ayat-ayat kauniyah. Hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, musibah, bencana, itu semuanya menjadi pelajaran bagi kita. Tetapi ada orang punya mata melihat suasana begini, ya tidak menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka yang memiliki telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Contohnya apa para jemaah sekalian? Kumandang azan itu termasuk ayat-ayat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tahu semua artinya. Allah Maha besar. Siapa sih kita dibandingkan Rasulullah? Rasulullah itu bukan sekedar presiden, bukan sekedar gubernur, bukan sekedar wali kota, bukan sekedar menteri, bukan sekedar kiai. Rasulullah itu pemimpin umat manusia di bawah naungan Islam. Rasulullah itu bersanding namanya dengan Allah dan dua kalimat syahadat. Tetapi beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang sekali. Bapak sekalian, saya membeli satu buku di Malaysia, buku berbahasa Indonesia, judulnya Misteri Sholat Subuh. Buku itu ditulis oleh seorang ulama cendekiawan Mesir, Dr. Raghib As-Sirjani. Suatu ketika dia mendatangi hadir dalam sholat Jumat, mendengar seorang khatib berkhutbah berapi-api. Kita harus berjihad, kita harus berjuang. Ya kita rela mati demi Allah. Sampai Dr. Raghib As-Sirjani itu tertegun-tegun, ya Masya Allah, ini khatib Masya Allah. Ya, saya dalam hatinya saya harus belajar dengan khatib ini. Kemudian beliau berniat ingin dialog, ingin berjumpa dengan khatib ini di waktu subuh. Hingga datanglah Dr. Raghib As-Sirjani di masjid yang sama di waktu subuh. Tetapi dia tengok kiri kanan, depan belakang tidak nampak. Hari pertama. Hari kedua dia datang lagi, nggak ketemu juga. Hari ketiga dia datang lagi juga tak ketemu. Dia tanya sama sejamaah, di mana rumah khatib yang memandu? Oh, rumahnya dekat masjid. Setelah itu didatangilah khatib ini ke pintu. Assalamualaikum, dibuka. Gimana? Sehat? Sehat. Saya kemarin bertekun dengan ceramah khutbah Jumat yang menggelegar, yang semangat membara. Maka saya ingin berdialog dengan saya cari waktu subuh kemarin, tapi sudah 3 hari tidak ketemu. Apakah saya sakit? Oh bukan, maklumlah saya ini ustadz viral, banyak jam terbang, ceramah sana ceramah sini, kadang sampai rumah tengah malam, kecapean, ketiduran, sampai subuh pun ketiduran, 3 hari ketiduran berturut-turut. Karena ustadz viral, ustadz kondang, ya, ceramah kemana-mana banyak jam terbangnya, subuhnya terlambat. Kalau bahasa kami orang Minang, ustadz cilako namanya. Ceramah gak tanggung berapi-api, ke masjid tak nampak, padahal rumahnya dekat masjid. Berapa banyak orang yang bertetangga dengan masjid dengan kumandang azan, bersaut-sautan azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, as-salatu khairun minan naum. Rumahnya bertetangga dengan masjid, tak sanggup berangkat ke masjid. Rumahnya berhadapan-hadapan dengan masjid, tak sanggup berangkat ke masjid. Tapi kalau untuk cari duit, gunungkan ku daki, lautan ku seberangi, surauan ku lewati. Gunung ditempuhnya, mendaki gunung dia demi cari duit, laut diseberanginya dia demi cari ikan. Tapi tak sanggup dia singgah ke masjid.
Orang yang begini kata Allah, orang yang begini kata Allah, punya hati tidak takut kepada Allah, tidak bergetar hatinya ketika Allah memanggil. Ya. Punya mata tidak tahu jalan ke masjid, jalan tahunya jalan untuk cari duit. Punya telinga tidak mendengar panggilan Allah, ada pengajian malas datang. Mohon maaf ini. Sekali lagi saya katakan, ya, satu sisi saya bersyukur, satu sisi saya bersedih. Karena apa? Karena jamaah sajadah fajar ini kebanyakan para pensiun, ya, kata orang Malaysia, aska tak berguna. Orang-orang tak berguna baru tiba ke masjid. Dulu masih muda nak ke mana? Dah tua, dah banyak penyakit, baru tahu-tuntung datang ke masjid. Nah, yang muda-muda tak nampak. Hanya segelintir yang muda-muda. Contoh mohon maaf nih, pagi ini saja nih, siapa pemuda asli sini yang datang sekarang? Ada nggak? Pemuda asli sini yang datang sekarang? Kalau ada 5 juta kontak dari Pak Presiden. Dari saya kita malu Pak. Ada nggak pemuda asli itu? Mana? Baju merah. Bukan parkir, bukan. Hari-hari datang. Alhamdulillah. Nanti berlapor sama Pak Presiden ya. Cuma satu ini pemuda di kampung ini. Cuma satu ini pemuda di kampung ini. Berapa umurnya? Sehat ya? Sehat? Ternyata cuma satu pemuda di kampung ini rupanya. Orang yang tadi kata Allah punya hati tak takut kepada Allah dan terpanggil dipanggil Allah, punya mata tak tahu jalan ke masjid, punya telinga nak mendengarkan panggilan. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina, lebih sesat daripada binatang. Jadi orang Islam yang tak datang ke masjid dipanggil Allah itu binatang. Bertetangga dengan masjid tak berangkat ke masjid itu binatang. Itu kata Allah. Karena orang ini kebanyakan makan basi dari Pariaman. Apa? Basi pakak, basi mada, basi durian. Tahu tak basi mada itu tahu? Besi dimakannya, jadi hatinya itu keras. Besi dimakannya hingga akhirnya basi pakak, berpekak-pekak telinganya. Ada kuli bangunan dapat proyek renovasi masjid. Kerjanya di masjid. Ketika masuk waktu sholat, apa kata mandornya? Hei, anak buah, berhenti kerja. Orang sholat. Orang sholat. Si tukang tak sholat. Apa kesimpulannya Pak? Kesimpulannya apa? Apa kata mandornya tadi? Simak ya. Hei, berhenti kerja. Orang sholat. Si tukang tak sholat. Berarti si tukang bukan orang, binatang. Kan dia bilang orang sholat, dia tak sholat. Kenapa? Dia bukan orang. Ada tak pernah nampak kuli bangunan kerja di masjid yang begitu itu? Banyak. Jadi jangan sampai yang membangun masjid kita ini orang yang tak sholat. Makanya lenggang masjid kita ini setan yang banyak. Ya. Bagaimana orang membangun masjid tapi dia tak sholat? Itu satu. Ya. Mereka seperti binatang ternak. Alhamdulillah saya waktu di Sumatera Barat diundang ke Jakarta, saya sering naik bis sekarang. Ya, alhamdulillah di mana waktu sholat subuh, waktu sholat maghrib bis itu berhenti, bis-bis Sumatera Barat ada AFS, FPM, FPM. Waktu sholat subuh berhenti, waktu sholat maghrib berhenti. Apa kata supirnya? Bangun, sholat, kata supir dan internet. Kita sholat, supirnya tak sholat. Bayangkan dicarinya masjid untuk kita, masjid sudah dia nampak, kita sudah tidur dibangunkannya kita. Sudah depan masjid ya, tak tergerak juga hatinya untuk sholat. Bayangkan. Itulah yang binatang kata Allah tadi. Ya. Jadi kalau ada orang berjualan depan masjid,
di luar masjid rumah dia muslim, tak tergerak hatinya. Apa kata orang Ustaz, jangan kasar kali kajinya. Ini bukan kaji kasar. Bagaimana mungkin sudah 7 keturunan mengerti juga lagi? Sudah 7 keturunan tidak mengerti juga lagi? Sudah berubah tidak mengerti juga lagi? Ya, apa guna hati? Maka orang seperti ini kata Allah binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina pada binatang. Tapi sekalian, ini kita berangkat subuh. Pertanyaannya, ada enggak para suami yang masih berada di rumah saat ini? Suami binatang ini. Suami binatang. Ada enggak ketika kita berangkat ini anak-anak muda kita di masjid? Anak binatang itu. Bagaimana mungkin orang tuanya berangkat ke masjid, anaknya dibiarkan tidur? Ayatnya sudah kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara dirimu, hai orang beriman. Yang beriman saja nih, ayat itu orang yang beriman. Yang tak beriman, tak usah dengarkan, tak usah amalkan. Peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jadi jangan kita sendiri aja yang mau selamat. Ya, bawa anak-anak kita. Mobil Pajero ada, mobil Fortuner ada, walaupun belum kredit, ribanya belum lunas, bawa ke masjid, kan nggak berdosa mobil itu. Untuk menebus dosa, bawa ke masjid mobil riba itu. Ya, bawa rombongan masjid itu semua ke masjid. Ya, jangan jalan-jalan aja pergi mobil dipakai. Ini yang pertama, sekali. Orang yang tak peduli dengan Al-Quran, kata Allah, lebihnya pada binatang ternak. Binatang ternak, kerbau itu binatang ternak tak? Sapi, kambing, mohon maaf B2, kalau di Medan kami namanya B2 atau B2 Pak? BABA, BIK, bimpang. Ya, ada pejabat yang suka makan bimpang. Bukan itu makan macam bimpang, bukan? Ya. Itu ternak orang enggak? Diternak orang enggak? Diternak kan? Ada yang halal, ada yang haram. Pertanyaannya mau enggak kita disamakan dengan binatang ternak? Tak mau. Padahal dia halal. Enggak mau. Nah, kita dengarkan ayat berikutnya. 176 surat yang sama. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu biarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Walau syi'na rafa'na biha walakinna aghlana ilal ardh wattaba'a hawaa famathaluhu kamathalil kalbi. Kalau kami menghendaki, kata Allah, kalau kami mau, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Dengan ayat-ayat Al-Quran inilah manusia mulia, bukan dengan pangkat dan jabatan. Jangan bangga terpilih jadi gubernur, jangan bangga terpilih jadi wali kota, bupati. Kalau kita abaikan Al-Quran, jangan merasa bangga. Jangan merasa bangga dengan ulama kalau kita jual-jual ayat-ayat Allah. Bahkan jangan bangga menjadi imam besar dalam sebuah masjid. Cium kepala orang kafir, gemuk kafir dicium. Kita dengarkan siapa manusia itu. Apa kata Allah? Kalau kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia, mencari muka kepada umat dunia dan mengikuti hawa nafsunya rendah. Maka perumpamannya seperti anjing, bukan wawal. Ada di kampung saya, ketika saya baca berjamaah baca terjemahan ini sama bapak ini bacanya, maka perumpamannya seperti wawau. Pak, yang tertulis itu apa Pak? Anjing. Kenapa ubah wawau? Kasar kali. Kata anjing dan Al-Quran itu kasar katanya. Makanya saya kata gitu. Kata anjing itu dari siapa? Dari Allah. Pantaskah kata Allah dirubah?
Satu harokat saja berubah dosa kita. Kita sadar kita di luar lupa ya. Inna kita baca ini itu berdosa, sengaja kita rubah itu berdosa. Sudah jelas Allah katakan anjing, kita katakan wow huruf wow, beda jauh dengan anjing. Jadi kalau ada orang mengerti agama, kalau kita lihat tafsirnya apa? Tafsirnya itu menceritakan seseorang ulama di masa Nabi Musa yang bernama Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ini ulama Pak, doanya mustajab. Ya ahli agama, tetapi karena pangkat dan jabatan dia jual agamanya, dia tutupi Al-Quran, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Sebagian ayat disampaikan kesenangan orang, sebagian lagi disembunyikan supaya orang tak marah. Maka ulama yang begini kata Allah, ulama anjing. Ulama yang bermesra-mesra dengan kebun kafir, ulama anjing. Allah tontonkan mana ulama anjing itu Pak Ibu sekalian. Kasar kali saat kajinya, ini Quran. Oh, coba diperunak bahasanya Ustaz. Oke, saya perunak bahasa saya. Maka umpamanya seperti anjing. Itu imam anjing. Imam masjid anjing. Yang mencium kepala gemuk kafir. Begitu pula ada ulama sebelum jadi pejabat tegas ini haram, itu riba, tak boleh. Setelah jadi ulama dia membeo kiai anjing namanya. Ada ulama kiai sebelum jadi pejabat dia vokal suaranya, tak boleh, itu haram, itu riba itu. Setelah jadi pejabat dia membisu kiai anjing itu. Negeri antah berantah yang Pak sudah sebutkan nama ya, ke negeri ya. Bapak punya mata, punya telinga, punya hati akan melihat di negeri mana itu. Negeri antah berantah simsal itu abra kedabra. Punya mata enggak kita? Punya hati enggak kita? Tampak enggak hal seperti begitu? Takut kita menyampaikannya. Apa yang takutkan? Quran yang kita sampaikan. Makanya kalau ada yang marah, ambil Quran ini, bakar. Kalau ada yang mau menangkap saya, ada provokasi radikal, tangkaplah saya demi Al-Quran ini. Rela, jangan minta mati pun saya rela demi Al-Quran ini. Syukur-syukur karena kaji ini kena bom saya. Alhamdulillah ya Allah, saya tunggu ya Allah. Daripada cuma jalan wisata-wisata saja mati jungkir balik mobil sekeluarga, lebih baik demi membela Al-Quran kita mati. Apa yang ditakutkan? Ini bukan berita hoax. Kalau di grup WA bisa jadi hoax. Tapi kalau Al-Quran tak ada hoax. Oh, jangan sampaikan itu, enggak masuk. Ini Quran. Apakah perlu dilayak disembunyikan sebagian Al-Quran dan dikatakan sebagian yang lain? Hari ini mohon maaf Pak, banyak ulama-ulama anjing hari ini. Ulama-ulama penjilat. Ya. Demi segepok uang untuk pesantrennya tidak berani bicara ulama penjilat ini. Demi segepok uang pesantren yang uang haram, pesantren haram. Ya. Apalagi kemarin ada televisi pesantren santrinya ketika mengambil ijazah merangkak-rangkak jalan mencium tangan kiai. Siapa kiainya ini? Katanya bisa bicara bahasa semut. Bentuk macam gundurwo kayak gitu bisa bahasa semut. Mangagupron. Macam Dracula gitu ulama, masya Allah banyak pengikutnya. Yang goblok itu siapa itu? Si Gupron yang pengikutnya. Bisa bahasa semut, baca Qurannya. Dia sendiri mengaku baca Qurannya tak bisa dia. Mohon maaf Pak, ini saya sampaikan. Kenapa? Kita mengiris di negeri yang kita sendiri kita nggak ngerti juga lagi. Bagaimana makar-makar orang-orang kafir itu menyesatkan kita para jemaah sekalian. Hari ini banyak umat Islam berkasih sayang sesama musuh, bermusuhan sama muslim. Contoh, sama berjanggut, sama berjubah, sama jidat hitam, ketemu di jalan, assalamualaikum, tengok dulu. Salam kawan kita ini. Kawan kita kenapa? Bukan satu pengajian.
Yang bukan pengajiannya sesat semua, bid'ah semua, sesat semua. Yang surga cuma kelompoknya sendiri aja. Ada tak kelompok yang begitu? Ada. Banyak. Yang sibukan, oh ini sesat, ini bid'ah, itu sesat, ini bid'ah, tahlilan bid'ah, maulid bid'ah. Penguasa berhukum kepada selain Al-Quran tidak disebut bid'ah. Itu bid'ah yang paling utama itu. Bid'ah dolalah berhukum kepada selain Al-Quran. Pada jamaah sekalian. Nah mirisnya, benarlah kita kata Rasulullah, akan datang suatu zaman nanti kalian akan diperangi, akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Ada sahabat yang bertanya, apakah ketika itu umat jumlahnya sedikit? Apakah Rasulullah bahkan ketika itu jumlah kalian mayoritas, tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Nampaknya banyak, tapi tak bermutu, tak punya kekuatan. Dan Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Nah, dari perkara di sini, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Seorang tokoh Yahudi bernama Goldamir pernah sesumbar mengatakan, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi majidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Tidak perlu takut kepada umat Islam walau mereka mayoritas di negeri itu. Presidennya Islam, wakil presidennya Islam, menteri-menterinya Islam, gubernurnya Islam, wali kota bupati Islam, tentara polisinya Islam, kebanyakan Islam, warganya Islam kebanyakan. Tetap masjid mereka di waktu subuh tak seramai seperti waktu sholat Jumat. Kata mereka, kita tidak perlu takut kepada orang yang mayoritas. Kenapa? Benar kata Rasulullah, dua sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan subuh berjamaah. Barang siapa yang sering meninggalkan Isya dan subuh berjamaah, walau ulama sekalipun ulama munafik, para jamaah sekalian, maka coba lihat subuh masjid kita ini ramai. Ini karena ada gerakan sajadah fajar. Di hari biasa berapa soft jamaahnya? Di hari biasa subuh berapa jamaah? 2 soft. Mana yang lainnya? Hari Jumat bangun apa? Sampai ke atas. Sampai ke atas. Maka kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat 2 hari raya dan sholat Jumat. Orang Islam akan keluar, koruptor keluar, pezina keluar, agen togel keluar, ya, keluar pun. Suka bipang keluar, ya. KTP-nya Islam. Tapi kalau ingin melihat orang beriman, kata Buya Hamka, lihat waktu subuh. Yang rutin ke subuh, waktu ke masjid waktu subuh, yang rutin ke masjid waktu subuh, itulah orang yang beriman. Maka ingat baru sekalian saya katakan, Bapak Ibu kalau ingin cari menantu, cari yang beriman. Di mana carinya? Di masjid. Cari menantu yang rajin ke masjid, ambil di menantu walau umurnya 65 tahun, 70. Saya yakin 2 menantu calon menantu ini akan selingkuh lagi. Enggak percaya cobalah. Tua itu kan casingnya. Bu, Nabi Ibrahim umur berapa dapat anak? Nabi Ibrahim umur berapa dapat anak? Umur 70-an lebih dapat anak Nabi Ibrahim. Bapaknya kan 70 lagi. Masih ada harapan. Semangat anak. Kemudian, apa guna menantu muda, ganteng, gagah, tidak ke masjid? Apa guna? Apa guna? Oh, anak saya sarjana, menantu saya sarjana. Gak usah sombong kalau menantu sarjana, anak sarjana. Di kampung saya ada sekolah tinggi ilmu bro, STIB, sekolah tinggi ilmu bro. Jadi bro di kampung saya itu sarjana. Monyet di kampung saya yang namanya kelapa itu sarjana. Kenapa? Disekolahkan bro itu. Sekolah gimana cara milih? Karena di kampung kami yang ngambil kelapa itu monyet pak bro. Ya, jadi sekolahkan mana kelapa yang layak dan begini. Bro di kampung saya sarjana, cuman bro tuh nggak pernah ke masjid waktu subuh. Ya, bro itu sarjana tapi tak pernah duduk mendengarkan pengajian. Bro itu sarjana tapi tak pernah pegang baca Al-Quran. Jadi kalau ada anak kita, menantu kita, suami sarjana malas ke masjid, apa beda sama bro? Sarjana bro. Ini yang kejadian hari ini. Nah, apa upaya kita supaya jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat? Ada 8 strategi. Sudah masuk waktu subuh Pak? Sudah. Nah,
Tadi kata Pak Munir, ya waktu suruh kita habis, yang mana tahu dia bulan depan saya undang lagi kemari. Jadi terkadang banyak, mohon maaf nih para pendakwah, menenggang hati perasaan. Nanti kalau keras sekali kaji nanti kita nggak diundang lagi. Kalau nggak diundang nanti di mana dapat amplop? Saya di mana-mana ceramah dikasih amplop, saya campakkan amplop. Di mana saya ceramah, saya campakkan amplop itu. Apa? Ya pastilah diambil isinya. Masa sama isinya dibuang bodoh kali. Kalau sama isinya dibuang, Bu, ketemu sama pemabuk di jalan, sedang stres jatuh, gak ada duit. Apa? Amplop. Duit, mabuk dia berdosa, saya berdosa. Maka supaya dia tidak berdosa, saya tidak berdosa, saya selamatkan uangnya itu si pemabuk. Kadang ada ustaz meninggal amplop. Nanti kalau keras kali gaji nggak diundang lagi kita kali. Nah, jadi ada 8 strategi. Ya. Nah, salah satunya Pak, satu saja saya sebutkan ini. Buat program mabit. Apa mabit itu? Malam Bina Iman dan Takwa. Seperti apa kegiatannya? Kumpulkan para pelajar, pemuda, remaja setiap malam Ahad. Kumpulkan di masjid, mabit di masjid, tahsin tajwid, tidur di masjid, sholat tahajud di masjid, muhasabah di masjid, subuh berjamaah di masjid, dengarkan pengajian di masjid, sarapan di masjid, setelah itu jalan maraton. Itu sudah saya praktekkan Ibu. Saya bukan omong-omong saja. Sudah saya praktekkan Ibu. Di negeri, di Nagari Siano, Bukit Tinggi, 100 lebih preman yang tak pernah sholat, yang suka main game. Sampai pagi tak tidur main game. Yang sudah narkoba, saya ajak tidur di masjid. Alhamdulillah 100 lebih setiap malam Ahad bermalam minggu di masjid. Bisa. Jadi kalau mau rame remaja kita, jangan yang pensiun saja ke masjid. Buat program itu Pak, setiap malam Ahad. Setidaknya sebulan sekali dulu. Kalau bisa seminggu sekali, baru setiap hari. Gimana caranya? Undang para remaja pemuda. Ya diumumkan waktu hari Jumat. Bapak-bapak sampaikan kepada anak-anaknya, antarkan ke masjid. Ya, kemarin terakhir saya buat di Pekanbaru tuh Pak Ibu sekalian, di komplek perumahan. Alhamdulillah. Setiap RW mengirimkan utusannya, setiap RW mengutus 10 orang, terkumpullah 60 orang anak Ibu sekalian. Ya, maka saya berharap kalau dapat Pak Munir, ya paling tidak sebulan sekali kegiatan sajadah fajar ini. Setiap hari Ahadnya, Sabtu malam Ahad dibuat mabit di masjid setempat. Misalkan Masjid Nurul Iman ini, hari ini kita adakan gerakan sajadah fajar. Maka digerakkanlah para pemuda malam ini tadi, subuh malam ini tadi tidurnya di masjid. Pak, sudah saya coba itu Pak, alhamdulillah mereka senang tidur di masjid. Cuman harus ada pembimbingnya, ada ustadznya. Dan biasanya saya memang tidur sama remaja itu di masjid. Ya, itu caranya agar para pemuda cinta ke masjid. Ya, baiklah para jamaah sekalian, rahmati Allah. Jadi intinya, kenapa jamaah subuh kita lengang? Karena di sekitar kita masih banyak orang-orang munafik. Dan ingat, orang munafik itu musuh dalam selimut. Bahkan orang munafik itu penampilannya lebih alim dari kita. Bahkan para munafik itu ilmu dunianya lebih tinggi daripada kita. Tapi Allah akan tunjukkan siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta. Dan ingat, sholat subuh juga merupakan satu ujian. Siapa yang benar imannya, pasti dia akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Tetapi siapa yang munafik hatinya, dekat pun rumahnya dengan masjid, tak akan sanggup dia berjalan. Karena apa? Hatinya telah mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum adzabun alim. Semoga kiranya Allah bukakan pintu hati kita. Semoga kiranya Allah bimbing kita menuju rahmat hidayahnya. Semoga kiranya Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Semoga kiranya gerakan sajadah fajar ini terus istiqomah sampai akhir hayat kita semuanya. Dan semoga kiranya gerakan ini dapat diteruskan generasi penerus kita. Semoga kiranya negeri kita ini Indonesia, negeri kita ini Kalimantan Barat, negeri kita ini Pontianak, Allah anugerahkan pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga negeri kita dijauhkan daripada musibah bencana malapetaka. Semoga kiranya iman dan takwa kita senantiasa tumbuh subur ketika kita sering melangkahkan kaki menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya para jemaah sekalian di Masjid Nurul Iman, jamaah sajadah fajar selalu berkumpul. Semoga kita semuanya hari ini
akan dihuni di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.